Salam saudaraku, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan yang menjadi naskotbah kita hari ini. Ibrani 2 ayat 1-4. Beginilah firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, seorang veteran Angkatan Laut menyatakan bahwa disiplin dan ketaatan merupakan sesuatu yang mutlak perlu. Kedua hal tersebut harus dimiliki oleh seorang pelaut untuk mengikuti peraturan-peraturan secara otomatis tanpa banyak tanya. Sebab suatu saat hidupnya mungkin bergantung kepada kedua hal itu. Veteran itu memberikan teladan melalui pengalaman hidupnya sendiri. Saat itu ia sedang bekerja pada sebuah kapal pandu yang menarik sebuah kapal besar ke lautan lepas. Dengan sebuah tali kawat besar, kapal itu dihubungkan ke kapal pandu. Namun tiba-tiba angin topan bertiup sangat kencang, dan dengan suara yang amat keras, sang operator memberikan komando, "Tiarap!" Serentak semua awak kapal menjatuhkan dirinya untuk tiarap. Pada saat itu tali kawat raksasa menderik dan akhirnya terlepas, serta mengayun kencang bagaikan ular tembaga yang sedang marah. Jika ada yang terkena pukulannya, orang itu akan terbelah dua. Namun, tak seorang pun awak kapal itu menjadi korban. Disiplin dan ketaatan telah menyelamatkan hidup mereka. Saudaraku, demikian juga dengan keselamatan hidup kita. Tentunya kita semua sudah yakin dengan keselamatan kita saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Mungkin ada di antara kita yang telah lahir dan besar di keluarga yang telah percaya Tuhan, sehingga sejak kecil sudah mengerti tentang arti keselamatan. Sedangkan sebagian di antara kita mungkin baru mengenal Tuhan Yesus sejak beranjak dewasa. Tak peduli kapan kita mengenal keselamatan itu, tetapi yang penting adalah kita menjaga dan tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah kita peroleh itu. Yang harus kita lakukan adalah menjaga agar kita tidak sampai terbawa arus dunia. Terlalu banyak godaan dunia yang mengiming-imingi hal lain agar kita melepas keselamatan kita. Kita melihat ada banyak orang percaya yang akhirnya meninggalkan iman mereka hanya demi kedudukan tinggi di pemerintahan, atau rela melepaskan keselamatan karena memilih pasangan hidup yang tidak seiman. Sangat disayangkan bahwa keselamatan yang mereka peroleh dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib disia-siakan hanya untuk sesuatu yang fana. Saudaraku, surat Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada orang Kristen keturunan Yahudi. Paulus memberi peringatan agar mereka jangan menyia-nyiakan keselamatan itu. Menyia-nyiakan bisa berarti mengabaikan, melalaikan, tidak peduli. Bagaimana orang yang mengaku sebagai orang percaya menyia-nyiakan keselamatan? Jika ini dikaitkan dengan ayat 1, maka menyia-nyiakan keselamatan dapat terjadi ketika orang percaya tidak lagi teliti.
tidak sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, tidak memegang dan tidak melakukan firman yang telah mereka dengarkan secara terus-menerus. Ketelitian dan kepedulian yang cermat terhadap kebenaran firman Tuhan itu penting, agar kita tidak mudah terseret arus dunia, tidak terseret oleh penafsiran yang salah, pola pikir yang keliru, dan ajaran yang menyesatkan. Ketelitian dan perhatian merupakan ekspresi aktual dari sebuah kesungguhan orang dalam menerima kesaksian dan ajaran Kristus dari para rasul. Sebab kelalaian, kurang perhatian, atau sikap acuh tak acuh bisa berakibat fatal terhadap hidup orang percaya. Banyak orang Kristen yang hanya menjadi pendengar setia, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Hanya belajar firman Tuhan, memiliki pengetahuan firman Tuhan, tetapi sayangnya tidak menghidupinya. Atau mungkin hanya mendengarkan firman Tuhan, juga mengakui kebenaran firman Tuhan, tapi setelah beberapa saat sudah lupa. Orang-orang semacam ini bisa disebut orang yang menyia-nyiakan keselamatan. Apa akibatnya jika seseorang tidak lagi teliti dan memperhatikan firman Tuhan? Paulus mengingatkan hal yang sangat serius, bahwa kita bisa hanyut terbawa arus. Bisa saja berawal dari memaklumi kondisi. Tidak ada waktu, tidak sempat, sibuk. Akhirnya kita tidak lagi disiplin berdoa, membaca Alkitab, beribadah, lalu mulai sedikit berbohong, lalu akhirnya terbiasa melakukan dosa-dosa yang lain, dan kita akan semakin hanyut menjauh dari Tuhan. Akibatnya, tujuan-tujuan hidup kita tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, dan membuat kita mudah terpikat pada materialisme, pementingan diri sendiri, kekuasaan, atau nilai-nilai duniawi lainnya. Iman atau kepercayaan kita jadi setengah-setengah, membuat kita mudah putus asa, ragu-ragu, dan tersesat dari jalan Tuhan. Tentunya ini adalah kondisi yang sangat berbahaya. Kalau pelanggaran dan ketidaktaatan pada firman yang diberitakan melalui perantaraan malaikat-malaikat itu akan menuai balasan yang setimpal, lalu bagaimana pula dengan mereka yang menyia-nyiakan kabar keselamatan yang telah diberitakan oleh Tuhan sendiri dan oleh mereka yang telah mendengarnya, sehingga bisa sampai kepada jemaat? Dalam Ibrani 10 ayat 28 dan 29 dikatakan, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Paulus menegaskan bahwa orang yang mengabaikan dan menyia-nyiakan keselamatan tidak akan luput dari hukuman. Karena jelas sekali, meski mereka mengaku percaya kepada Kristus, tapi hidupnya tidak lagi melekat dan sejalan dengan Kristus. Itu sama saja dengan menghina dan menginjak-injak Kristus itu sendiri. Karena mereka tidak lagi hidup sebagai orang yang telah diselamatkan. Jadi hukuman tidak diberikan hanya kepada orang yang menolak Injil keselamatan saja, tetapi orang yang mengabaikan, menyia-nyiakan keselamatan juga akan mendapat hukuman yang sama. Mungkin sebagian orang menyaksikan atau bahkan mempertanyakan keabsahan kabar keselamatan yang diwartakan. Menjawab hal ini, Paulus dengan tegas menyebutkan bahwa kabar sukacita itu bukanlah kabar yang biasa-biasa saja. Tidak hanya isinya yang luar biasa, bahkan cara untuk menyampaikannya pun diintervensi oleh Allah sendiri. Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan banyak cara ajaib. Ketika para rasul dan para penginjil di gereja perdana mengabarkan Injil, Allah menunjukkan persetujuannya dengan membuat banyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan berbagai penyataan penuh kuasa dan penyertaan Roh Kudus. Meskipun demikian, tidak semua pemberitaan Injil selalu disertai dengan tanda-tanda dan mukjizat, sebab semua itu terjadi semata-mata hanya oleh kehendak Allah.
Saudaraku, dunia ini selalu menawarkan hal-hal yang dapat membuat orang tertarik untuk menikmatinya. Tetapi setelah dinikmati, ternyata hanya bersifat sementara. Untuk mendapatkannya lagi, kita dituntut banyak faktor yang dapat membuat kita semakin hari semakin hancur, semakin malas, mau enaknya saja, dan semakin jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, waspadalah terhadap arus dunia ini, agar kita yang telah menjadi kepunyaannya, yang sudah ditebus dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, yang berharga di mata Tuhan, jangan sampai terbawa oleh arus dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Saudaraku, kita semua tahu bahwa seekor monyet sangat mahir memanjat dan bergelantungan di atas pohon. Jarang sekali kita menyaksikan seekor monyet terjatuh dari atas pohon. Jika angin kencang menerpa pohon itu, monyet itu tidak akan jatuh, sebab lengan dan telapak kakinya akan semakin kuat mencengkeram dahan atau ranting. Tetapi saat angin bertiup sepoi-sepoi, monyet itu akan mengantuk dan tertidur. Di saat-saat seperti itulah seekor monyet dapat terjatuh dari atas pohon. Saudaraku, sesungguhnya yang mengancam hidup manusia bukanlah saat ia terkena musibah. Sebaliknya, justru saat dirinya terbuai oleh kenikmatan dunia. Hari demi hari banyak sekali orang semakin jauh dari Tuhan. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya terlibat dalam suatu keadaan yang nyaman dan pada akhirnya menemukan hidupnya berantakan dan telah menghancurkan dirinya dan juga orang lain. Pelanggaran dan ketidaktaatan bersumber dari ketidaksetiaan manusia untuk mendengarkan firman Tuhan. Kekerasan hati manusia yang menolak firman Tuhan bisa membuatnya menyia-nyiakan keselamatan dari Tuhan itu. Pernahkah saudara memperhatikan apa yang terjadi dengan daun-daun kering ataupun ikan mati yang mengambang di atas air? Semuanya bergerak mengikuti kemana aliran air membawa mereka, terombang-ambing tanpa ada tujuan yang jelas. Dunia yang ada saat ini tidaklah digambarkan sebagai sebuah danau yang airnya tenang, melainkan sebagai sebuah sungai yang arusnya sangat deras, yang sedang menuju ke arah kebinasaan dan kehancuran. Firman Tuhan dalam surat Ibrani ini mengatakan bahwa jika seseorang tidak menaruh perhatian pada apa yang dikatakan firman Tuhan, tidak ada orang yang dapat tetap berdiri tegak, melainkan akan hanyut terbawa oleh arus kebinasaan. Banyak orang yang hanyut terbawa arus bukan karena keinginan diri mereka sendiri, melainkan karena berbagai hal. Antara lain, kesibukan pekerjaan sehari-hari sehingga membuatnya tidak ada waktu untuk Tuhan. Adanya kebiasaan malas yang dibiarkan, larut oleh berbagai persoalan hidup, sakit penyakit, hutang piutang, mengurus anak dan lain sebagainya, membiarkan diri dalam keterpurukan dan kekecewaan, atau khawatir dan lain sebagainya. Sekalipun hal-hal tersebut terjadi pada diri seseorang, namun yang perlu dilakukan adalah melemparkan jangkar ke dasar yang kuat, agar kita tetap terpaut kepada Tuhan dan tidak terbawa arus. Kita harus terus menjaga relasi kita dengan Tuhan di dalam doa dan membaca firman-Nya, mengakui dosa di hadapan-Nya, dan berinteraksi dengan komunitas orang-orang percaya di mana kita bisa saling mendorong, saling memperhatikan, dan saling menguatkan. Ketika kita menjaga hubungan yang teratur dengan Tuhan, Dia akan terus menopang dan menjaga kita agar tidak hanyut terbawa arus. Agar kita tidak mudah hanyut terbawa arus dunia ini, Paulus dalam surat Ibrani ini mengatakan 4 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus teliti dalam mendengar firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, hendaknya kita harus sungguh-sungguh fokus pada apa yang sedang kita dengar. Ketelitian dalam mendengar firman Tuhan akan menimbulkan rasa ingin tahu akan kebenaran firman Tuhan dan mau membacanya berulang-ulang, mencari tahu, mengerti,
memahami secara benar, merenungkan, serta menggali firman Tuhan. Yang kedua, kita harus taat kepada firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan berarti senantiasa melakukan, mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Jika kita mendengar firman Tuhan tetapi tidak dipraktekkan, maka kita sama seperti menjaring angin. Yang ketiga, jangan kita menyia-nyiakan keselamatan. Agar kita terluput dari hukuman, maka kita jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar dari Tuhan. Keselamatan yang besar akan memberi kekuatan yang luar biasa untuk kita, agar tidak hanyut di bawah arus dunia yang dapat menghancurkan hidup kita. Keempat, kita harus memohon penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Mengapa kita harus memohon penyertaan Roh Kudus? Karena hanya oleh Roh Kudus, tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan karunia-karunia roh terjadi dalam kehidupan kita. Jika ada penyertaan Roh Kudus, kita akan selalu kuat dan mampu mengatasi terjangan arus dunia yang jahat ini. Saudaraku, marilah kita senantiasa membuka hati, pikiran, dan telinga kita mendengar firman Tuhan, agar keselamatan yang telah kita terima tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita harus lebih peduli terhadap firman Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Kita harus lebih teliti dalam mempelajari firman Tuhan. Kita harus lebih cermat dalam merenungkan firman Tuhan. Dan kita harus dengan sukacita melaksanakan firman Tuhan. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Percayalah bahwa keselamatan itu akan tetap menjadi milik kita apabila kita semakin setia dan beriman teguh kepadanya. Apabila kita tetap setia memelihara firman-Nya, setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak menyia-nyiakan keselamatan dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, karena Dia sudah menyediakan bagi kita suatu bagian dalam kehidupan kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, oleh anugerah-Mu kami diselamatkan melalui pengorbanan dan kematian dan kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, beri kami kekuatan Bapa untuk menjaganya, agar keselamatan yang telah Engkau berikan dan telah kami peroleh tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Agar kami pada akhirnya turut bersama arakan-arakan anak-anak Tuhan menuju surga-Mu yang kekal. Kami berdoa untuk kami semua umat-Mu, dimanapun berada, dalam setiap pencobaan dan pergumulan. Kuatkan iman kami Bapa, agar kami tetap berpegang teguh, menjaga, dan tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah kami peroleh. Dan di dalam kenikmatan hidup kami yang seringkali menjatuhkan iman kami, tolong kami Bapa, agar kami tidak melupakan keselamatan itu, agar kami tetap menjaganya utuh, dan tidak tergoda oleh bujuk rayuan dunia ini untuk melepaskannya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, Salam.